Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Di video sebelumnya, akhirnya Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 berhasil tiba di Bukit Tambun, Pegunungan Putih yang berbahan dasar tulang belulang manusia dan tengkorak. Di sana, Wiro berhadapan dengan puluhan harimau raksasa, harimau besar dengan taring-taring yang mengerikan. Akankah Wiro berhasil menghadapinya? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Hoi, Datuk Sipatoka, beginikah caranya kau menyambut tamu yang datang untuk menyelesaikan urusan? Harap keluar, perlihatkan dirimu. Baru saja Wiro berteriak begitu, tiba-tiba dirasakannya tanah berlumpur yang dipinjaknya bergetar. Kedua kakinya laksana disedot. Wiro melompat ke salah sebuah tangga rumah besar yang terbuat dari tulang. Kejutnya bukan alang-kepalang. Halaman di mana bergelimpangan puluhan harimau itu kelihatan mencekung, memanjang dari utara ke selatan dan pada pusatnya membentuk sebuah lubang besar. Telinganya menangkap suara berkeretat. Astaga! Rumah besar di mana dia berada sedikit demi sedikit amblas, sedang bangkai-bangkai harimau bergelindingan ke pusat cekungan. Gendang betul! Aki Wiro. Cepat-cepat dia melompat ke atas atap rumah yang berbentuk tanduk kerbau dan dari sini melompat lagi ke puncak pagar tengkorak. Sewaktu dia sampai di atas puncak pagar, dia memandang ke bawah seperti mimpi dia rasanya. Rumah besar dan bangkai-bangkai harimau itu lenyap. Yang kelihatan kini ialah sebuah halaman rata yang tertutup rumput hijau. Wiro menggosok matanya, digigitnya bibirnya. Terasa sakit. Dia tidak bermimpi, tapi bagaimana keanehan ini bisa terjadi? Dalam sulbungan rasa heran dan terkejut itu, tiba-tiba dia melihat sebuah pintu di kaki pagar sebelah timur. Tadi sama sekali tidak dilihat ya pintu itu. Kini, kenapa tahu-tahu sudah terpampang begitu rupa? Lagi-lagi, keanehan yang tak bisa dimengerti oleh Wiro. Dan mendadak, pintu itu terbuka. Wiro cepat teraba Kapak Naga Geni 212-nya. Ampun, yang muncul bukan bahaya yang dikhawatirkannya, tapi dua orang gadis jelita berpakaian kuning bergemerlapan ditimpa sinar matahari. Keduanya melangkah di halaman berumput dan berhenti tepat di tengah-tengah. Mereka mendongak ke arah ujung pagar tempat Wiro berdiri dengan bantalan di tangan kiri. Lalu salah seorang di antaranya berseru, "Tamu berpakaian putih-putih, silakan turun." Kalian siapa? Tanya Wiro. Kami adalah pesuruh Datuk Sipatoka. Oh, kalau begitu, katakan padanya bahwa aku hendak bertemu dengan dia. Turunlah, kami antarkan kau padanya. Wiro berpikir sejenak. Seruan darah jelita itu kerasnya bukan main, menggetarkan pagar tulang belulang di mana dia berada. Bukan mustahil, dengan mengandalkan kedua darah berbaju kuning itu, musuh hendak memasang perangkap baru baginya. Suruh saja Datuk Sipatoka datang ke sini, ujar Wiro. Jelas kelihatan perubahan pada wajah kedua darah berpakaian kuning. Nyalimu besar sekali.
Tapi mengapa disuruh turun untuk diantar menghadap Ratu Sipatoka? Kau tak mempunyai keberanian sama sekali. Sialan, kalau aku tak punya keberanian, masa kamu datang kemari? Bekas panggil datukmu, katakan aku membawa oleh-oleh bagus untuknya. Kedua dara berpakaian kuning kerutkan kening. Yang seorang yang sejak tadi berdiam diri saja, tiba-tiba buka mulut keluarkan suara. Sekali kau bisa datang ke sini, jangan kira sanggup keluar hidup-hidup. Wiro Sableng tertawa. Setiap ada datang, mesti ada pergi. Setiap ada masuk, mesti ada keluar. Si dara baju kuning mendengus. Apa matamu buta? Tidak melihat keadaan sekitarmu? Wiro tersentak dan memandang berkeliling. Tak ada hal-hal yang mencurigakan yang dilihatnya, tapi hidungnya mencium hawa aneh yang membuat sendi-sendi di sekujur tubuhnya menjadi linu kesemutan dan jantungnya bergetar. Ditelitinya lagi keadaan sekelilingnya, dan kali ini terkejutlah dia. Sekeliling pagar tinggi itu terselimut semacam asap tipis yang tak akan kelihatan bila tidak diperlihatkan sungguh-sungguh. Asap tipis aneh inilah yang mengeluarkan hawa yang tercium oleh Wiro. Di bawahnya terdengar suara bergelak sang dara baju kuning. Hahaha, ya kan? Sekali kau berani melompat, coba menerobos asap 1000 tulang itu, kau akan lumpuh, cacat seumur hidup. Lekas turun. Wiro tahu bahwa ucapan itu bukan sekedar untuk menakut-nakutinya. Dia telah rasakan sendiri kehebatan asap itu. Pemandangannya agak berkunang-kunang, sedang debaran jantungnya bertambah keras. Heran, padahal dia telah digembleng sedemikian rupa hingga kebal terhadap segala macam racun. Tapi mengapa asap 1000 tulang itu masih sanggup mempengaruhinya? Dengan kertakan rahang, Wiro Sableng melompat turun. Untuk beberapa detik lamanya, dia saling memandang dengan kedua dara baju kuning. Dan dalam hatinya Wiro berkata, "Buset, gadis-gadis begini cantik jadi pesuruh Datuk Sipatoka. Geblek betul." Agaknya, kedua gadis pun juga terpesona melihat kegagahan tampang pendekar 212. Namun yang seorang segera membentak, "Lekas ikuti kami. Awas ya, kalau kalian menjebakku, kalian akan percuma," peringatkan Wiro. Kedua gadis tak berkata apa-apa dan melangkah menuju pintu di sebelah timur. Wiro mengikuti di belakang penuh waspada. Tangan kanannya senantiasa siap dekat hulu kapak naga geni 212 untuk menjaga segala kemungkinan yang ada. Mereka memasuki pintu di sebelah timur pagar tulang belulang. Begitu masuk, begitu pintu tertutup dengan sendirinya. Wiro melipat gandakan waspadaannya. 10 langkah meninggalkan pintu, terdapat tangga tulang yang menurun ke bawah, disusul oleh sebuah lorong sepanjang 20 tombak. Lorong itu kemudian bercabang dua. Kedua dara baju kuning membelok ke kiri. Wiro pun mengikuti. Tengkuknya terasa dingin sewaktu memasuki lorong ini. Lorong ini, baik bagian lantai maupun atas serta samping, dilapisi dengan tulang-tulang manusia. Dihias dengan beberapa tengkorak kepala yang dibuat sedemikian rupa hingga seperti bunga. Lewat sepeminum teh, Wiro merasa tambah tidak enak. "Ini kemana sih?" tanyanya. "Jangan banyak tanya, ikut sajalah," sentak dara baju kuning paling muka. Tak lama kemudian, lorong itu sampai juga ke ujungnya. Sebuah pintu gerbang kelihatan di depan, dikawal oleh 2 orang dara berbaju kuning dan 2 ekor harimau yang luar biasa besarnya. Jauh lebih besar dari harimau-harimau yang telah dihadapi Wiro sebelumnya. Ketika Wiro memandang ke bagian atas pintu gerbang tulang belulang itu, di situ terdapat rentetan huruf-huruf yang terbuat dari tulang-tulang iga manusia yang berbunyi, "Istana Sipatoka." Pintu gerbang itu diberi hiasan gabah-gabah, untayan tulang-tulang manusia. Kedua gadis menjebakan gabah-gabah ini, lalu memberi jalan pada Wiro Sableng. Pendekar 212 tak segera masuk. Dia memandang ke dalam dengan mata menyelidik dan terkesiap. Di hadapan pintu gerbang itu terhampar sebuah halaman
Rumput yang dihias arca-arca besar yang terbuat dari tulang belulang. Di seberang halaman berumput kelihatan bagian depan sebuah bangunan yang sangat indah yang atapnya berbentuk tanduk kerbau. Seluruh bangunan terbuat dari tulang putih diukir-ukir. Meskipun indah, tapi keindahan itu dibayang kengerian bagi pendekar 212. "Ayo masuk," seru Dara baju kuning. Wiro menggigit bibir. Meski hatinya bimbang untuk masuk, tapi sudah terlambat untuk kembali. Apa yang akan terjadi saat Wiro alias pendekar kapak maut naga geni 212 memasukinya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe, tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.